Halo Sobat Adsense, salam pintar. Berjumpa lagi bersama Kak Majid, tutor geografi adsense.id. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang tenaga endogen pembentuk rupa bumi bagian kedua. Baik Sobat Adsense, sekarang kita akan masuk ke dalam materi mengenai vulkanisme atau yang berkaitan dengan vulkano. Apa itu vulkano? Gunung berapi. Nah, yang namanya aktivitas gunung berapi maka dia akan erat kaitannya dengan aktivitas magma, karena sejatinya memang gunung api itu ya yang membedakan dengan dari gunung yang tidak aktif itu namanya adanya aktivitas magmanya. Nah, aktivitas magma, apa itu magma? Nah, ini ada tiga istilah yang harus kita bedakan. Ada magma, ada lava, ada lahar. Nah, magma itu adalah cairan panas yang masih berada dalam dapur magma ini, yang berada dalam bumi ini. Kemudian lava, ketika magma itu sudah keluar, nah, ketika gunungnya mengalami erupsi atau gunungnya meletus, ketika dia keluar, maka kita sebut itu sebagai lava. Ketika lava itu sudah keluar, lalu dia bercampur dengan material yang lainnya, ada debu, ada bercampur dengan pepohonan, ada rumah orang di situ, ada mobil, ada batuan-batuan dan lain sebagainya, maka kita sebut itu sebagai lahar. Nah, jadi ketiga jenis ini berbeda tergantung penempatannya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang magma, bagaimana nanti jenis letusan gunung apinya itu, maka kita akan lihat juga namanya viskositas dari magma. Apa itu viskositas magma? Viskositas itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai tingkat kekentalan suatu larutan, suatu jenis cairan gitu ya teman-teman ya. Nah, magma itu kan yang kita lihat itu sesuatu yang lumayan cair ya teman-teman ya. Nah, magma itu bagaimana yang mempengaruhi viskositasnya? Ada 3 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah temperatur magmanya. Karena ada magma yang temperaturnya mencapai ribuan derajat Celcius, adanya hanya ratusan derajat Celcius. Kemudian adalah komposisinya, maksudnya komposisi di sini adalah kandungan silikanya. Silika itu SiO2. Nah, kandungan silikanya ini yang akan diperhatikan komposisinya. Seperti apa? Nah, kalau kandungan silikanya semakin banyak, maka kita sebut magmanya sebagai magma yang felsic, teman-teman. Semakin sedikit, ada yang mafic atau yang sangat sedikit dibandingkan dengan yang lainnya, disebut sebagai ultramafic. Nah, nanti dari pembentukan viskositas dari magma yang komposisi magma ini bisa kita perhatikan juga nanti pembentukan batuan bekunya. Karena memang batuan beku terbentuk dari magma yang membeku. Kita balik dulu ke magma. Hal yang mempengaruhi viskositas magma yang ketiga adalah gas terlarutnya. Karena di dalam perut bumi ini, selain dia magma itu ada gas-gasnya juga yang dia nanti akan mendorong keluarnya magma ketika terjadi erupsi atau gunungnya meletus. Itu merupakan dari magma itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke dalam intrusi magma. Nah, magma ini kita bisa bagi dua. Ada intrusi magma ketika dia masih dalam bentuk bumi ini, di dalam perut bumi ini. Dengan yang nanti yang sudah keluar kita sebut sebagai ekstrusi magma. Gunungnya mengalami erupsi atau meletus gunungnya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari intrusi magma. Di dalam bumi ada yang berada di daerah gunung berapi ya, ini gunung api. Di dalamnya ada namanya dapur magma. Dapur magma ini merupakan bagian dari terdalam dari bumi ini, dari aktivitas magma. Dapur magma ini berada di kedalaman beberapa kilometer di bawah permukaan bumi. Nah, selanjutnya dapur magma ini ketika dia nanti keluar, nah kan kita lihat ya gunung api itu bagian puncaknya itu biasanya ada kawahnya ya, atau disebut juga sebagai kaldera. Kaldera itu dari artinya namanya caldeira atau artinya adalah cooking pot atau tempat untuk memasak ya. Karena di sini biasanya keluar asap ya teman-teman ya. Nah, di sini daerah bagian yang disebut sebagai kawah, tempat keluarnya magma ketika nanti keluar menjadi lava dan ketika nanti dia bercampur dengan material menjadi lahar. Keluar dari kawah utama ini. Nah, selain itu juga beberapa gunung memiliki yang namanya kawah samping yang berada di sampingnya. Kemudian dia untuk sampai ke kawah ini dari dapur magma ini kita sebut salurannya sebagai diatrema. Nah, di antara diatrema ini kan dalam nih sebenarnya teman-teman. Ini penyederhanaan saya dalam bentuk gambar. Ada nanti dia menyusup ke lapisan batuan yang ada di dalam perut bumi ini, di dalam
di bawah permukaan tanah ini. Kan di sini biasanya ada sedimentasi ya teman-teman ya. Kalau dia hanya menyusup saja, mengisi lapisan sedimen tersebut disebut sebagai sill. Nanti kalau kita lihat misalkan di sini ada lapisan-lapisan sedimen, kemudian nanti di sini ada, nah biasanya di sini nanti ada yang namanya penyisipan dari magma. Nah, itu salah satu bentukannya. Kemudian ada namanya lakolit, ketika nanti dia membentuk cembung. Dia mengisi, kemudian nanti dia akan membentuk cembung karena dia lebih dominan di bagian atasnya. Atau lopolit, ketika dia ke bawahnya jadi cekung bentukannya. Nah, ada juga misalkan satu gunung berapi, gunungnya besar, ada satu gunung besarnya, kemudian nanti tumbuh di sampingnya gunung api yang lebih kecil. Ada jalur diatrema lagi ke sini. Nah, kita sebut itu sebagai gunung api parasit. Nah, itu adalah bagian dari jenis-jenis dari hasil intrusi magma. Yakni masuknya magma dari dapur magma yang dari dalam bumi ini sampai nanti keluar ke kawah, dari kawah itu. Nah, ada apa sih? Ada lopolit, ada lakolit, ada sill. Nah, ini nanti kalau ini lapisan sedimen nih, misalkan lapisan sedimen, kemudian ada yang menyusup sini kita sebut sebagai dike. Kira-kira di situ bentuk dari intrusi magma. Baik Sobat AdSense, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai ekstrusi magma atau yang berkaitan erat dengan erupsi gunung api. Ekstrusi ini maksudnya adalah keluarnya magma. Nah, kalau magmanya keluar, artinya kan gunung apinya dia mengalami erupsi atau dia mengalami meletus gitu ya. Nah, ada beberapa tipe dari ekstrusi magma ini. Berdasarkan apanya kita lihat? Yang pertama adalah berdasarkan kekuatan erupsinya, kekuatan ekstrusi magmanya. Yang pertama ada berdasarkan kekuatan yang bersifat eksplosif atau dia explode, dia meletus. Nah, kemudian yang kedua adalah bersifat efusif yang tidak terlalu besar letusannya tapi dia konsisten mengeluarkan magma. Seperti gunung-gunung api yang ada di Hawaii. Berikutnya adalah berdasarkan kawah kepundannya. Bentukan kawah kepundannya seperti apa nih teman-teman? Ada yang misalnya tipenya areal, yang dia meluas. Seperti misalnya Gunung Bromo. Kan dia kawah kepundannya sangat luas, di situ ada beberapa titik dari tempat keluarnya magma. Atau di Amerika ada yang namanya Yellowstone. Berikutnya yakni tipe letusan kawah kepundannya sentral. Artinya ada satu titik saja menjadi pusatnya. Misalnya seperti gunung-gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Salak, dan lain sebagainya. Yakni hanya ada satu gelombang magmanya. Kemudian adalah linear artinya memanjang. Seperti misalnya Pulau Jawa, kalau kita lihat secara keseluruhan, gunung api yang ada di Pulau Jawa ini dia memanjang ya, dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Berikutnya adalah berdasarkan aktivitasnya. Kita lihat aktivitas gunung apinya sudah berapa kali dia meletus. Nah, patokannya ada di tahun 1600 Masehi. Karena di tahun inilah dia mulai dilakukan pencatatan terhadap aktivitas gunung berapi. Kalau dari tahun 1600 sampai hari ini dia sering melakukan letusan, sering tererupsi, maka dia adalah tipe A. Berikutnya, kalau dia dari tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi, tetapi dia memiliki, mungkin di masa lampaunya pernah terjadi erupsi, atau dia memiliki ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu gunung api yang aktif, maka dia adalah tipe B. Sementara yang tipe C adalah gunung api yang tidak pernah tercatat pernah mengalami erupsi, jadi tidak pernah mengalami erupsi sepanjang sejarah manusia, tetapi dia punya ciri-ciri yang menunjukkan bahwa gunung itu bisa jadi akan aktif di masa yang datang. Misalnya dia punya ciri-ciri berupa ada tempat keluarnya air panas, ada keluarnya gas belerang, ada kawahnya, bekas sisa kawahnya pada masa lalu. Nah, itu adalah tipe C. Berikutnya adalah tipe gunung berapi berdasarkan tipe letusannya. Ada 3 indikator yang kita lihat. Pertama adalah kekentalan lavanya atau viskositas magmanya. Berikutnya adalah tekanan gasnya. Kemudian yang ketiga adalah kedalaman dari dapur magmanya. Yang pertama adalah tipe gunung api Hawaii. Ini yang berada di daerah Hawaii di Amerika Serikat, atau berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Hawaii ini dia termasuk unik karena dia tidak terdapat di tempat pertemuan antar lempeng, tetapi dia justru berada di tengah-tengah lempeng, sehingga bisa kita sebut sebagai aktivitas intraplate volcanism. Nah,
Karena dia berada di dalam di dalam lempeng tektoniknya. Nah, tipe gunung api yang Hawaii ini dia lavanya cair encer, tekanan gasnya rendah, dan kedalaman dapur magmanya sangat dalam. Akibatnya apa? Ketika dia meletus, dia tidak eksplosif, tapi dia efusif. Dia keluar perlahan-lahan, konsisten secara terus-menerus. Apa yang akan terjadi? Bentukan gunung apinya nanti akan seperti perisai, karena dia memanjang, relatif datar pegunungan apinya, tidak terjal. Berikutnya adalah tipe Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Tipe Gunung Merapi ini, perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta itu, dia lavanya kental, tekanan gasnya rendah, dan kedalaman magmanya sangat dalam. Akibatnya apa? Gunung api yang tipenya Merapi ini, ketika dia meletus, biasanya akan mengeluarkan awan panas, atau yang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai wedus gembel. Nah, masyarakat di tipe Gunung api yang Merapi ini juga, dia letusannya termasuk rutin, sering, di bawah 10 tahun hampir selalu mengalami erupsi. Berikutnya adalah tipe Stromboli. Dia letusannya, lavanya cair encer, tekanan gasnya sedang, dan kedalaman magmanya cukup dangkal. Selanjutnya adalah tipe Saint Vincent. Yang membedakannya dari Stromboli adalah dia lavanya kental. Berikutnya adalah tipe Pele. Dia lavanya kental, tekanan gasnya tinggi, dan kedalaman dapur magmanya dalam. Berikutnya adalah tipe Volcano atau gunung api pada umumnya. Yakni dia memiliki lavanya yang cair kental, tekanan gasnya antara sedang sampai tinggi, dan kedalaman magmanya bisa dangkal, bisa juga dalam. Inilah tipe gunung api pada umumnya. Yang terakhir adalah tipe gunung api Peret atau Plinian, yang dia lavanya dia cair, tekanan gasnya sangat tinggi. Tipe gunung api yang seperti ini contohnya adalah Gunung Krakatau. Ketika dia mengalami erupsi atau mengalami letusan, maka letusannya menjadi sangat dahsyat. Bahkan misalnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 bulan Agustus, ketika terjadi letusannya dia sampai menghabiskan seluruh gunungnya dan juga menyebabkan terjadinya tsunami yang begitu dahsyat dan mengeluarkan awan panas yang juga sangat banyak. Nah, itu adalah tipe Peret atau Plinian. Contohnya adalah letusan Gunung Krakatau. Nah, itu adalah dari tipe-tipe letusan gunung berapi atau ekstrusi magma, keluarnya magma, atau bisa kita kenal juga sebagai erupsi gunung api. Baik Sobat AdSense, sekarang kita akan lanjutkan materi kita mengenai material dari letusan gunung api. Ketika gunung api itu meletus atau mengalami erupsi, akan ada material-material yang keluar dari gunung api tersebut. Ada apa saja? Kita bisa bagi tiga berdasarkan jenis material. Ada material cair, ada padat, ada gas. Material cairnya jelas, yakni lava yang nanti akan berubah karena dia bertemu dengan material-material lainnya menjadi lahar. Kita kenal misalnya di berita ada namanya lahar dingin. Itu maksudnya apa? Lava yang suhunya sangat tinggi itu, bisa 1000 derajat Celcius. Itu ketika dia sudah bertemu dengan material-material lain seperti batuan, seperti tanaman, hewan-hewan yang terkena lava itu, dia menjadi mendingin suhunya. Apalagi ketika dia sudah terkena dengan air. Ada hujan misalnya di puncak gunungnya ketika meletus. Atau misalkan terkena sungai, masuk ke dalam sungai, atau masuk ke dalam mata air. Maka dia menjadi lebih dingin. Maka dikenal sebagai lahar dingin. Berikutnya adalah material padat atau dikenal juga sebagai material pyroclast. Apa saja itu? Dari yang paling kecil ada abu vulkanik, kemudian ada debu vulkanik, ada lapili. Lapili itu batuan-batuan yang sebesar biji-bijian. Kemudian ada bom vulkanik ini yang batuan yang sebesar kepala manusia. Dan ada blok vulkanik yang batuan-batuan yang sangat besar, bisa sebesar satu rumah. Nah ini adalah batuan jenis-jenis dari material pyroclastic yang hasil dari letusan gunung api. Nah, material pyroclastic ini karena dia nanti ketika keluar, bom atau blok atau lapil ini sejatinya adalah batuan beku. Nanti kita akan pelajari lebih jauh di bab tentang batuan, bahwa bagaimana jenis-jenis batuan-batu ini bisa terbentuk. Material berikutnya adalah material gas. Yang pertama ada namanya awan emulsi atau kita lebih kenal sebagai wedus gembel, awan panas. Kemudian ada sulfur, ada juga karbon dioksida, ada juga nitrogen yang keluar dari letusan gunung api. Nah, ketika letusan gunung api ini mengeluarkan banyak material gas, misalnya karbon dioksida ini kan dia akan menutupi atmosfer ya teman-teman ya. Maka ketika satu gunung yang sangat besar letusannya, dia bisa saja material-material letusan ini menutupi atmosfer dan menurunkan suhu di sekitarnya. Misalnya adalah letusan Gunung Tambora pada abad ke-17 ketika terjadi dikenal oleh penulis-penulis Eropa sebagai A Year Without Summer.
tahun tanpa musim panas. Letusan Gunung Tambora itu terjadi pada bulan Juli kalau tidak salah. Pada bulan Juli itu pada abad ke-17. Pada saat itu, letusannya sangat dahsyat, menutupi atmosfer, bahkan sampai seluruh dunia hasil letusannya, material-material letusannya itu. Sehingga apa? Sehingga atmosfer itu tertutup oleh material letusannya, sehingga cahaya matahari tidak masuk sepenuhnya ke muka bumi. Akibatnya, suhu permukaan bumi menjadi turun mencapai 2 hingga 3 derajat Celcius. Maka yang seharusnya pada saat itu bulan Juli, seharusnya musim panas di Eropa, musim panas itu tidak terjadi. Musim panasnya terlalu sejuk untuk disebut sebagai musim panas. Maka 1 tahun itu disebut sebagai a year without summer. Tahun tanpa musim panas. Kemudian, aktivitas lainnya adalah, misalnya karena hasil dari ini adalah akibatnya apa? Misalnya karena dia menutupi atmosfer bisa mengalami penurunan suhu secara global. Seperti yang itu tadi, yang di letusan Gunung Tambora itu. Atau yang lebih modern sedikit, ada letusan gunung yang di Filipina. Itu juga tahun 1990-an menyebabkan penurunan suhu global. Nah, sebelum meletus, kita bisa melihat tanda-tandanya, ciri-ciri gunung yang akan meletus. Yang pertama adalah meningkatnya gempa tremor. Gempa tremor adalah gempa-gempa kecil yang meningkat seiring dengan aktivitas gunung api yang juga ikut meningkat. Biasanya ini terjadi kenapa? Karena dapur magma di bawah ini kan dia akan naik magmanya. Ketika mengalami magma itu naik, dia akan mengguncang dinding-dinding yang ada di sekitarnya. Makanya akan terjadi banyak gempa tremor. Berikutnya adalah peningkatan suhu di daerah kawah. Kenapa? Karena magmanya itu sedang mau keluar, maka suhunya akan naik ya teman-teman. Karena suhunya naik, akibatnya apa lagi? Mata air dan juga vegetasi yang ada di puncak gunung akan mengering. Kemudian karena di sana di sekitar puncak gunung itu semakin tinggi suhunya, maka hewan-hewan yang berada di puncak gunung seperti monyet, seperti hewan-hewan lainnya itu akan turun dari puncak. Biasanya di situ adalah ciri-ciri dari gunung yang akan meletus. Berikutnya adalah aktivitas pasca meletus atau aktivitas post-volkanik disebutnya. Apa itu? Aktivitas-aktivitas yang bisa kita lihat bahwa gunung tersebut memiliki tanda-tanda sebagai gunung yang aktif. Ada apa sih? Ada geyser. Geyser ini adalah mata air panas yang keluar secara muncrat ya teman-temannya. Kemudian ada magdani atau mata air panas. Kemudian ada solvatar yang terbentuk dari material H2S, atau kemudian ada movet, cairan yang keluar yang mengandung CO2. Ada juga fumarol, uap-uap air yang keluar dari kawah misalnya. Atau misalnya kalau kita lihat di Gunung Tangkuban Parahu, kita bisa melihat kawah, misalnya kawah putih teman-teman. Itu kan salah satu bentuk dari tanda bahwa gunung tersebut merupakan gunung api yang aktif teman-teman. Baik Sobat AdSense, sekarang kita akan lanjutkan ke dalam materi mengenai tipe-tipe gunung api berdasarkan bentukan fisiknya. Ada 3 jenis utama. Yang pertama adalah tipe kerucut atau kita kenal sebagai stratovulkanik. Inilah tipe gunung api pada umumnya. Kenapa disebut stratovulkanik? Ingat, strata berlapis-lapis. Karena ketika terjadi letusan, misalkan meletus gunungnya, kemudian nanti akan keluar lavanya, nanti dia akan melapisi. Kemudian nanti meletus lagi, berlapis lagi, lama-lama nanti semakin tinggi, semakin besar gunungnya. Contohnya adalah Gunung Merapi di Indonesia. Kemudian adalah tipe gunung api yang mar atau dia kawahnya besar, kawah kepundannya besar. Di sini biasanya ada banyak jalur keluar dari magmanya itu sendiri. Misalnya adalah Gunung Bromo atau Gunung Dieng di Jawa Tengah. Ini gunung apinya besar ya. Kemudian adalah tipe gunung api perisai. Tipe gunung api perisai ini adalah tipe gunung api yang dia sangat landai. Tidak terjal gunung apinya. Misalnya adalah di Indonesia tidak ada gunung api perisai ini. Adanya di Hawaii, di Amerika Serikat. Di tengah-tengah Samudra Pasifik ada gunung namanya Mauna Kea, Mauna Loa dan sebagainya di situ. Nah, ketika di sini terjadi erupsi, terjadi letusan, nanti dia lavanya itu karena dia cair lavanya, untuk dia sampai ke bagian bawah gunung apinya itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, berhari-hari hingga berminggu-minggu. Kenapa? Karena meskipun dia lavanya cair, gunung apinya sangat landai, jadi dia susah untuk bergeraknya secara cepat. Dan juga dia tipe gunung apinya tidak eksplosif, tapi dia efusif.
Berikutnya adalah jalur gunung api di seluruh dunia. Ada dua jalur utamanya. Yang pertama adalah Sirkum Mediterania, yang kedua adalah Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania ini berawal dari wilayah Maroko di Afrika Utara bagian barat, kemudian naik ke semenanjung Iberia, ada Spanyol dan Portugal di situ. Kemudian di Eropa bagian selatan ada Italia, ada Gunung Vesuvius di situ. Kemudian di Yunani masuk ke Anatolia di Turki, kemudian di Iran, kemudian nanti masuk ke dalam pegunungan Himalaya yang ada di India, kemudian nanti ke Sumatera dan juga ke Pulau Jawa. Berikutnya adalah Sirkum Pasifik, jadi mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kemudian nanti naik ke Meksiko, kemudian ke Amerika Utara, ada pegunungan Rocky di Amerika Serikat bagian barat yang sampai nanti ke Kanada, kemudian dari situ ke Alaska, kemudian juga masuk ke Rusia bagian timur, ke Jepang, kemudian ke Filipina, dan di Indonesia dia bertemu di Papua, Maluku, Sulawesi. Nanti terjadi pertemuan antara Sirkum Mediterania dan Pasifik itu di Indonesia. Tapi yang Sirkum Pasifik itu nanti akan masih berlanjut lagi ke Australia bagian timur dan juga New Zealand atau Selandia Baru. Berikutnya, selain di dua jalur utama itu ada namanya kita kenal sebagai hotspot atau yang tadi sudah kita sebut sebagai intraplate volcanism. Dia adalah titik-titik terdapat gunung api tapi dia berada di tengah-tengah lempengan benua atau di tengah-tengah lempengan samudra. Ada dua contohnya, misalnya adalah di Hawaii dan juga satu lagi di Islandia di Inggris. Contohnya di Islandia itu ada gunung namanya Eyjafjallajökull yang pernah meletus beberapa tahun yang lalu. Nah, itu adalah salah satu bentuk gunung api yang berada di tengah-tengah benua atau intraplate volcanism atau hotspot. Baik Sobat AdSense, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai tenaga endogen pembentuk rupa bumi bagian kedua. Sampai jumpa bersama Kak Majid, tutor geografi adsense.id di video-video lainnya. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!